Suara riuh kendaraan memenuhi udara sore itu. Matahari mulai meredup, meninggalkan semburat jingga di langit kota yang padat. Di sudut sebuah warung makan sederhana, seorang pria bernama Dika duduk sendirian, menatap piring berisi nasi goreng di depannya. Dia baru saja pulang dari tempat kerjanya. Sebuah bengkel kecil yang memberinya penghasilan cukup untuk bertahan hidup. Keringat masih membasahi keningnya, sisa dari seharian bergulat dengan mesin dan oli. Meski perutnya lapar, pikirannya melayang ke arah dompet di sakunya yang semakin menipis. Gaji belum keluar, sementara tagihan terus berdatangan. Aku harus benar-benar berhemat, pikirnya dalam hati. Dika menarik napas dalam, mencoba menikmati makanan yang ada. Namun, tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Seorang pria tua, berpakaian lusuh dan berwajah lelah, berdiri di depan warung. Tubuhnya kurus, matanya tampak sayu, dan kakinya yang kotor tanpa alas kaki menunjukkan betapa kerasnya hidup yang dijalaninya. Pria tua itu tidak meminta-minta. Dia hanya berdiri di sana, menatap para pelanggan yang sedang makan dengan tatapan kosong. Seakan-akan, bau makanan yang menggoda itu menjadi siksaan tersendiri baginya. Dika mengamati pria itu dengan saksama. Ada sesuatu dalam tatapan mata pengemis tua itu yang berbeda. Bukan sekadar lapar, tetapi juga rasa putus asa yang mendalam. Seolah-olah, hari ini adalah ujung dari semua harapannya. Tiba-tiba, perasaan aneh menyelinap di dada Dika. Sebuah dorongan yang sulit dijelaskan. Aku sendiri sedang kesulitan keuangan, tapi melihat orang ini lebih menderita dariku, apa yang harus kulakukan? Dika menggenggam sendoknya erat. Ia bisa saja mengabaikan pria tua itu, pura-pura tidak melihat, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Tetapi, ada sesuatu di dalam dirinya yang mencegahnya melakukan itu. Sementara itu, pria tua itu masih berdiri di tempatnya. Angin malam berhembus, membuat tubuhnya yang kurus semakin menggigil. Orang-orang di sekitarnya berlalu begitu saja, seakan dia hanyalah bagian dari bayangan kota yang tak perlu diperhatikan. Dika kembali menatap piringnya, lalu menoleh ke pria tua itu. Di detik itu juga, sebuah keputusan yang tampaknya kecil namun akan mengubah hidupnya untuk selamanya mulai terbentuk di benaknya. Dika menatap pria tua itu sekali lagi. Ada sesuatu yang menusuk hatinya setiap kali melihat sorot mata penuh kelelahan itu. Bukan hanya rasa lapar yang terlihat di sana, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Seolah-olah hidup telah begitu keras padanya, hingga ia tak lagi memiliki harapan. Namun, di tengah semua itu, pria tua itu tetap diam. Ia tidak meminta, tidak mengulurkan tangan, tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya berdiri, menatap makanan dengan sorot mata kosong. Dika menggenggam sendoknya erat. Ia menoleh ke dompetnya, membukanya dengan sedikit ragu. Di dalamnya, hanya tersisa beberapa lembar uang. Jika dia menggunakan sebagian untuk membelikan makanan bagi pria tua itu, berarti ia harus berhemat lebih ketat untuk beberapa hari ke depan. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya. Di satu sisi, ia sendiri sedang berada dalam kondisi sulit. Tapi di sisi lain, hatinya berkata bahwa pria tua itu lebih membutuhkan makanan dibanding dirinya. Tanpa berpikir lebih lama, Dika menghela napas panjang dan melambaikan tangan ke arah pemilik warung. "Bu, tolong buatkan satu porsi lagi." "Iya," katanya dengan suara mantap. Pemilik warung, seorang wanita paruh baya yang sudah mengenal Dika sebagai pelanggan tetap, mengernyitkan dahi. "Loh, biasanya kamu cuma beli satu porsi, Dik. Lagi banyak uang nih." Dika hanya tersenyum kecil. "Bukan buat saya, Bu, tapi buat bapak itu." Ia mengangguk ke arah pria tua yang masih berdiri di depan warung. Pemilik warung mengikuti arah pandangnya, lalu tersenyum paham. Tanpa banyak bicara, ia segera menyiapkan sepiring nasi hangat lengkap dengan lauk pauk sederhana. Sementara itu, Dika bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati pria tua itu. "Pak," panggilnya pelan. Pria tua itu tersentak, seakan tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berbicara padanya. Matanya yang sayu menatap Dika dengan penuh kebingungan. Dika tersenyum, lalu menunjuk meja kosong di dekatnya. "Ayo, duduk di sini. Saya sudah pesan makanan untuk Bapak." Pria tua itu masih terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sekian lama ia berdiri di situ dan tidak ada seorang pun yang peduli. Namun, kini seorang pemuda asing justru mengajaknya makan. "Benarkah, Nak?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Dika mengangguk. "Iya, Pak. Silakan duduk, makan yang banyak." Air mata hampir menetes dari mata pria tua itu. Dengan langkah pelan, ia mengikuti Dika menuju meja, lalu duduk dengan penuh kehati-hatian, seolah takut semua ini hanyalah mimpi yang akan lenyap sewaktu-waktu. Tak lama kemudian,
pemilik warung datang membawa sepiring nasi dan segelas teh hangat. "Silakan, Pak, makan dulu biar hangat badannya," ucapnya ramah. Pria tua itu menatap makanan di depannya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat meraih sendok. Ia menatap Dika dengan penuh rasa terima kasih, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. "Terima kasih, Nak. Sungguh, terima kasih." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Dika tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi melihat pria tua itu bisa makan dengan tenang, memberinya kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Namun, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya hari ini akan mengubah seluruh hidupnya. Pria tua itu mengambil sendok dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menatap nasi hangat di depannya, seolah tidak percaya bahwa makanan itu benar-benar untuknya. Butiran air mata hampir jatuh di pipinya yang penuh keriput. Dika memperhatikannya dalam diam. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya melihat betapa pria tua itu begitu menghargai makanan yang bagi kebanyakan orang hanyalah makanan sederhana. Dengan perlahan, pria tua itu mulai menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Matanya terpejam saat rasa hangat menyentuh lidahnya. Ia mengunyah pelan, seakan ingin menikmati setiap butir nasi yang masuk ke dalam tubuhnya. "Sudah berapa lama Bapak tidak makan?" tanya Dika pelan, nyaris berbisik. Pria tua itu menelan suapannya sebelum menjawab, suaranya lirih. 2 hari, Nak." Dika terdiam. Hatinya mencelos. 2 hari? Ulangnya, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Pria tua itu mengangguk lemah. "Sudah 2 hari aku hanya minum air. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi siapa yang mau mempekerjakan orang tua seperti aku?" Ia tertawa kecil, tapi terdengar lebih seperti helaan napas keputusasaan. Dika tidak tahu harus berkata apa. Ia menunduk, memikirkan bagaimana rasanya hidup dalam kondisi seperti itu. Ia sendiri merasa sulit hanya dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Namun, pria tua di hadapannya bahkan lebih buruk. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, dan bahkan harus menahan lapar selama 2 hari. Pria tua itu melanjutkan makannya, sesekali menyeruput teh hangat yang disediakan. Wajahnya tampak sedikit lebih segar, meski kelelahan masih jelas terlihat. Dika akhirnya bertanya, "Bapak punya keluarga?" Pria tua itu terdiam sejenak. Ia menatap sendok di tangannya sebelum menjawab dengan suara berat. "Dulu, aku punya... Istriku sudah lama meninggal. Oh, aku punya seorang anak, tapi dia sudah pergi." "Pergi kemana?" tanya Dika. Penasaran, pria tua itu menarik napas panjang. "Entah, Nak. Setelah dia menikah, dia tak pernah kembali. Mungkin dia merasa aku hanya akan menjadi beban untuknya." Dika tertegun. Ada luka mendalam di balik kata-kata pria tua itu. "Tapi Bapak masih berharap dia akan kembali?" Pria tua itu tersenyum samar. "Harapan adalah satu-satunya yang tersisa dalam hidupku." Jawaban itu membuat Dika terdiam lama. Ia berpikir tentang betapa kerasnya kehidupan pria tua ini, yang dulunya mungkin memiliki keluarga, pekerjaan, dan rumah, tapi kini harus hidup sendirian tanpa arah. Sebuah keheningan menyelimuti mereka sejenak. Namun, di dalam dada Dika, ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah pemikiran yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Bahwa di luar sana, ada orang-orang yang jauh lebih kesulitan darinya, dan hanya dengan sedikit kebaikan, ia bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Ia tidak menyadari bahwa perasaan ini akan menjadi awal dari sebuah keajaiban besar dalam hidupnya. Malam semakin larut. Warung tempat Dika dan pria tua itu duduk mulai sepi. Lampu jalan berpendar redup, menyinari aspal basah sisa hujan sore tadi. Suasana terasa dingin, namun di meja kecil itu ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Pria tua itu telah menghabiskan makanannya. Ia meletakkan sendok dengan perlahan, lalu menghela napas panjang. Sejenak, ia menatap Dika dengan mata yang sulit diartikan. Ada rasa terima kasih, ada keharuan, dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang misterius. "Nak, aku tidak tahu harus berkata apa," ucap pria tua itu dengan suara bergetar. "Aku sudah terlalu lama hidup di jalanan. Sudah terlalu lama merasa tidak dianggap. Dan malam ini, kau memberiku sesuatu yang lebih dari sekadar makanan." Dika tersenyum kecil. "Ah, Bapak terlalu berlebihan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang." Pria tua itu menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Percayalah, apa yang kau lakukan ini akan kembali kepadamu suatu hari nanti. Dunia ini punya cara sendiri untuk membalas setiap kebaikan." Dika terdiam. Kata-kata pria tua itu terasa begitu dalam. Namun, ia hanya menganggapnya sebagai ucapan biasa.
Pria tua itu kemudian merogoh saku bajunya yang lusuh. Ia mengeluarkan sesuatu, sebuah kertas kecil yang sudah kusut dan agak kotor. Ia meletakkannya di meja, lalu mendorongnya ke arah Dika. "Ini, simpanlah," katanya. Dika mengernyit. "Apa ini, Pak?" Pria tua itu tersenyum samar. "Anggap saja, ini tanda terima kasihku." Dika mengambil kertas itu dan membukanya. Matanya langsung membesar begitu melihat isinya. Itu adalah selembar cek bank, namun bukan sembarang cek. Angka yang tertera di sana membuat Dika nyaris menjatuhkannya. 500 juta rupiah. Dika terpaku. Tangannya gemetar saat membaca ulang angka tersebut, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. "Pak, ini apa? Dari mana Bapak mendapatkan ini?" Tanyanya dengan suara tergagap. Pria tua itu tersenyum, tetapi tidak langsung menjawab. Ia malah bangkit dari kursinya, merapikan baju lusuhnya, lalu menatap Dika dengan sorot mata tajam yang kini terasa berbeda. "Percayalah, Nak. Kadang, Tuhan menguji manusia dengan cara yang tak terduga," katanya pelan. "Dan kau sudah lulus ujian itu." Sebelum Dika bisa berkata apa-apa, pria tua itu melangkah pergi, meninggalkan Dika yang masih duduk dengan ekspresi bingung dan tak percaya. Dika buru-buru berdiri. "Pak, tunggu!" Namun, saat ia menoleh ke jalanan, pria tua itu sudah menghilang. Dika mencari ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Seolah-olah pria itu menghilang begitu saja dalam kegelapan malam. Dika berdiri terpaku di trotoar, memandangi jalanan yang sepi. Dadanya naik turun, jantungnya berdebar kencang. Kemana perginya pria itu? Bagaimana mungkin dia bisa menghilang secepat itu? Pikirnya. Tangannya masih menggenggam cek bernilai 500 juta rupiah itu. Ia menatapnya berkali-kali, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun, angka yang tertera di sana tetap sama, begitu besar, begitu nyata, dan begitu tak masuk akal. Dika segera kembali ke warung dan mendekati pemiliknya. "Bu, tadi bapak tua yang duduk di sini. Ibu kenal dia?" tanyanya dengan suara sedikit panik. Wanita paruh baya itu mengerutkan dahi. "Bapak tua yang makan sama kamu tadi?" "Iya, dia kemana? Ibu lihat dia pergi ke arah mana?" Pemilik warung menggeleng. "Tadi aku sibuk di dapur, Nak. Tapi, waktu aku keluar, aku lihat kamu sendirian. Bapak itu sudah tidak ada." Dika semakin bingung. Ia melihat cek di tangannya lagi. Nama di bagian pengirim tertulis Budi Santoso. Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana pernah mendengarnya. Siapa sebenarnya pria itu? Malam itu, Dika tak bisa tidur. Ia terus memikirkan pria tua misterius itu, dan bagaimana hidupnya tiba-tiba bisa berubah dalam hitungan menit. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik cek tersebut. Ia pergi ke bank terdekat dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Di bank, ia menyerahkan cek itu kepada petugas. Wanita di balik meja itu mengambil ceknya, memeriksa sebentar, lalu tiba-tiba menatap Dika dengan ekspresi kaget. "Tuan, dari mana Anda mendapatkan ini?" Dika menelan ludah. "Seseorang memberikannya kepada saya tadi malam." Wanita itu menatap cek sekali lagi, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Ia berdiri dan berjalan ke dalam ruangan kantor. Beberapa menit kemudian, seorang pria dengan jas rapi keluar menghampiri Dika. "Tuan, Anda pemilik cek ini?" tanyanya dengan nada serius. Dika menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Seseorang memberikannya kepada saya. Seorang pria tua bernama Budi Santoso. Saya hanya ingin tahu, apakah cek ini benar-benar asli?" Pria itu menatap Dika lama, lalu berkata, "Tuan, Anda sebaiknya ikut saya ke dalam." Dika merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mengikuti pria itu masuk ke dalam ruangan khusus. Setelah mereka duduk, pria itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Tuan Dika, ini bukan sekadar cek biasa. Nama Budi Santoso yang tertera di sini bukanlah orang sembarangan." Dika mengernyit. "Apa maksudnya?" Pria itu melanjutkan, "Budi Santoso adalah mantan pemilik perusahaan besar yang bergerak di bidang investasi dan properti. Dia adalah miliarder, atau setidaknya dulu seorang miliarder." Dika membelalakkan mata. "Maksud Anda, pria tua itu adalah miliarder?" Pria itu mengangguk. "Iya, namun beberapa tahun lalu ia menghilang secara misterius. Perusahaannya diwariskan kepada putranya, tetapi banyak yang mengatakan bahwa setelah istrinya meninggal, ia memutuskan untuk pergi dan menjalani hidup di jalanan." Dika terdiam. Ingatannya kembali ke pria tua itu, tatapan matanya yang lelah, bajunya yang lusuh, cara bicaranya yang penuh makna. Tapi,
"Kenapa dia memberikan cek ini kepada saya?" tanya Dika. Masih tidak percaya. Pria itu tersenyum tipis. "Mungkin Anda telah melakukan sesuatu yang sangat berarti baginya." Dika kembali teringat bagaimana ia memberi makan pria tua itu tanpa pamrih. Betapa pria tua itu menatapnya dengan penuh rasa syukur. Mata Dika mulai berkaca-kaca. Ia baru menyadari bahwa satu tindakan kecilnya telah mengubah hidupnya selamanya. Dika masih duduk terpaku di ruangan bank itu. Kata-kata petugas tadi terus terngiang di kepalanya. Budi Santoso adalah mantan miliarder. Ia menghilang secara misterius, dan dia memilih untuk menjalani hidup di jalanan. Jadi, pria tua yang ia beri makan semalam ternyata adalah seseorang yang dulu sangat berkuasa dan kaya. Namun kini, hidupnya begitu sederhana, atau lebih tepatnya, menyedihkan. Dika menggenggam cek di tangannya erat-erat, 500 juta rupiah, jumlah yang bisa mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap. Tapi pertanyaannya, apakah ia pantas menerimanya? Di tengah kebingungannya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Dika mengernyit lalu mengangkatnya. "Halo?" Suara di ujung telepon terdengar berat dan berwibawa. "Nak, ini aku, Budi Santoso." Dika langsung membeku. "Pak, di mana Bapak sekarang?" serunya. Pria tua itu tertawa kecil. "Aku tidak jauh, dan aku tahu kau pasti sedang kebingungan soal cek itu." Dika menghela napas dalam. "Iya, Pak, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa Bapak memberikan ini kepada saya? Saya hanya memberi Bapak makan, itu pun tidak seberapa." Budi terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan suara yang penuh makna. "Nak, seumur hidupku, aku sudah bertemu banyak orang. Dulu, saat aku masih kaya, orang-orang selalu berusaha mendekatiku, tapi aku tahu mereka hanya peduli pada uangku. Namun, tadi malam, kau adalah orang pertama yang peduli padaku sebagai manusia." Dika tercekat. "Aku ingin mengujimu, Nak," lanjut Budi. "Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang mau berbuat baik tanpa mengharapkan balasan? Dan kau telah membuktikan bahwa kebaikan sejati masih ada di dunia ini." Dika terdiam. Ia merasa dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa dijelaskan. "Bapak tahu, saya sendiri juga sedang kesulitan, Pak," kata Dika akhirnya. "Saya hampir kehabisan uang, hidup pas-pasan. Tapi entah kenapa, melihat Bapak kelaparan, saya merasa saya harus berbagi. Saya tidak tahu kenapa." Budi tersenyum di ujung telepon. "Karena hatimu masih bersih, Nak. Dan itulah yang membuatku yakin bahwa uang ini lebih pantas berada di tanganmu daripada di rekening bank yang hanya jadi angka." Dika menarik napas panjang. "Tapi, Pak, ini terlalu besar. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja." Terdengar tawa kecil dari Budi. "Kalau begitu, anggap ini bukan sekadar pemberian. Anggap ini investasi." "Investasi?" "Ya, investasi dalam dirimu. Aku ingin melihat bagaimana seorang pemuda baik hati seperti dirimu bisa mengubah nasibnya dengan kesempatan yang kuberikan. Gunakan uang itu untuk sesuatu yang berarti. Jangan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain, sebagaimana kau telah membantuku tadi malam." Dika terdiam lama. Ia merasa hatinya bergetar. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Baik, Pak. Saya akan memastikan uang ini tidak terbuang sia-sia." Budi terdengar tersenyum. "Bagus, Nak. Aku percaya padamu." "Oh, dan satu hal lagi." "Apa itu, Pak?" "Kalau kau ingin menemuiku lagi, jangan cari aku, karena aku yang akan mencarimu di waktu yang tepat." Setelah mengatakan itu, telepon terputus. Dika menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia begitu misterius? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi bulan-bulan berlalu. Dengan uang yang diberikan Budi Santoso, Dika tidak hanya memperbaiki hidupnya, tetapi juga membuka usaha kecil yang memberdayakan orang-orang kurang mampu. Ia membuka warung makan gratis setiap Jumat bagi mereka yang kelaparan, seperti pria tua yang pernah ia temui malam itu. Dan suatu malam, saat ia sedang melayani seorang pengemis yang datang ke warungnya, ia merasa seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Saat ia menoleh, di bawah cahaya lampu jalan, tampak sosok pria tua dengan senyum samar. Lalu, dalam sekejap, pria itu menghilang ke dalam gelapnya malam. Dika tersenyum. Ia tahu bahwa Budi Santoso masih mengawasinya, dan ia bersumpah ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu.